Oke, sudah semua? Baik. Nah, kita akan mulai kuliah network security ya, teman-teman. Kita akan berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan security ya. Saya mungkin dulu pernah cerita kalau computer network saya itu baru bangun tidur bisa ngerjain. Nah, kalau network security sambil mimpi pun saya bisa ngerjain. Materi dari BINUS sangat jelek ya. Saya akan berikan masukan keras nanti di akhir semester ya. SCC yang bertanggung jawab terhadap materi ini dia nggak serius ya. Nah, yang serius itu yang bawah, cari yang ada tulisan Pak Pencer. Oke? Anda silakan download begitu. Anda baca ini aja cukup. Saya berani jamin apa pemahaman Anda tentang keamanan jaringan itu akan terjawab gitu ya. Nanti kita tinggal diskusi aja. Yang di online download juga ya. Loh, not hearing anything. Suara saya belum masuk. Masuk ya suara saya. Teman-teman di online suara saya masuk nggak? Fresia, siapa lagi? Fresia, Nicholas, Stefano, Budi, suara saya masuk nggak? Halo? Oh ya, ini ternyata speakernya ada yang matikan. Apakah terdengar suara saya? Masuk ya, masuk. Bagus. Kita tutup kembali, ya. Anda lihat tuh, nama saya di belakangnya ada apa? Ada CEH. Singkatan dari apa CEH? Komputer. Ada. CEH singkatan dari apa, Chris? Certified of Ethical Hacking. Hacking itu bukan hacking, ethical hacking. Dari Eropa, ya. Bukan dari BINUS, dari Eropa. Isi konsel. Jadi teman-teman, network security saya dalam mimpi juga bisa kerjain. Kadang-kadang ada soal kriptografi dalam mimpi bisa saya percaya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita ya. Cerita dari ya saya juga gitu ya, tentang keamanan. Tapi sebelum itu kita dua hal yang akan kita bahas hari ini ya. Prinsip keamanan, keamanan jaringan, keamanan informasi. Lalu kriptografi dan enkripsi. Kalau tadi Anda lihat di BINUS, kriptografi dan enkripsi dia pakai link. Link banyak, ada 7 link itu. Anda disuruh membaca itu semua ya. Nah, itu dosen fungsinya apa ya? Nah, teman-teman, Game of Thrones ya, atau Game of Thrones. Tahun 2012, seorang peneliti lagi menganalisis sebuah virus. Tiba-tiba dia lari-lari ceritanya, dia lari. Pak Direktur, mana tuh Pak Direktur? Keluar Pak Direkturnya. Ternyata drama Cina mungkin. Jadi Pak Direktur datang gitu. Ada apa? Pak, ada virus membahayakan Pak. Diceritain sama penelitinya. Kenapa? Virus ini mengandung 4 payload. Jadi virus itu biasanya cuma mengandung 1 payload. Payload itu apa Pak Venture? Payload itu bom. Kalian tahu pesawat bomber, pesawat militer, dia punya banyak rudal atau punya banyak bom. Payload itu ya kalau dibuka rudalnya jatuh. Ngerti maksud saya nggak? Payload itu kayak rudal gitu lah, misil. Tahu misil teman-teman? Misil ya. Jadi bayangkan kalau payload itu adalah bom besar. Atau gini aja, tahu Nagasaki Hiroshima nggak? Nah itu sama payload. Nagasaki satu payload, Hiroshima satu payload. Nah ketemu nih ada virus, namanya Stuxnet. Di dalamnya ada 4 payload. Ibaratnya satu virus dengan satu payload itu udah bisa merusak satu negara. Ditemukan ada virus komputer, isinya 4 payload. Artinya dengan 4 payload ini, kalau dia mukul orang, ya, anggaplah satu payload itu kamu mukul orang gitu ya. 4 payload berarti kamu mukul orang, terus tendang itunya, ya. Terus kamu pukul juga bagian hatinya, dia udah jatuh, kamu ambil batu, kamu pukul kepalanya sama batu. Itu 4 payload. Ini Pak sadis banget Pak, gambaran Bapak serial killer ya bukan? Terserah Anda percaya atau tidak.
Jadi teman-teman, Stuxnet 4 pelot. Artinya ini kalau dia punya target hancur, ya targetnya habis-habisan. Nah pada tahun 2012, ditengarai sekitar 70% device di seluruh dunia terinfeksi Stuxnet. Karena virus itu kemampuannya apa? Beranak pinak dengan cepatnya. Dia menciptakan replikasi dirinya 1 detik itu bisa 1000 virus. 70%, 80% device yang connect ke internet itu kena Stuxnet. Tetapi kalau Anda bukan targetnya, maka Stuxnet akan diam. Dia akan dorman, gak ngapa-ngapain. Dia menginfeksi, kamu punya bapak, punya HP. Bukan target, diam aja. Stuxnet ini mati suri. 4 pelot yang bisa menghancurkan satu negara. Kalau bukan targetnya dia diam. Baru pertama, sehingga judul ini ya, The Real Life Sci-Fi Story of the World's First Digital Weapon. Dulu waktu orang buat virus tujuannya ya virus itu nyebar. Tapi baru pertama kali ada digital weapon. Virus yang nyebar menginfeksi 80% piranti di seluruh dunia, tapi nggak ngapa-ngapain selama bukan targetnya. Coba Pak Direktur bilang gini, coba dicek dulu. Jadi itu perusahaan Kaspersky akhirnya kerjasama sama Symantec, Norton, mereka berbagi kode dari virus ini, dicari virus ini nyerang apa? Oh Pak, ternyata dia nyerang perangkat yang kodenya bla 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 bla. Oke, dicari. Kalian tahu nggak perangkat apa yang ternyata diserang? Yang jadi utama, jadi kalau masuk ke situ tuh pelotnya bakal diledakkan di situ. Kamu tahu nggak perangkat apa? Pemutar pengayaan uranium. Dan device itu hanya dipakai di negara Iran. Di zaman itu Presiden Iran masih Ahmadinejad. Dia menciptakan program nuklir yang menakutkan, gitu ya, bagi China, bagi Amerika. Jadi Stuxnet hanya akan merusak mesin itu, toh. Kalau dia bahkan masuk ke server manapun, dia cuma diem, dia nggak akan ngapa-ngapain, dia mati. Karena itu bukan tujuannya. Tujuannya adalah mesin pengayaan uranium milik Iran. Sehingga waktu Stuxnet ini ditemukan, Iran dalam posisi pada pengayaan uranium dan pemutar uraniumnya itu pada mati semua. Rusak semua, hancur. Stuxnet, the world's first digital weapon. Dugaan sementara yang menciptakan adalah NSA. Ya, nah setahun kemudian setelah Iran berhasil reverse engineering Stuxnet, giliran Amerika yang kena serangan. Makanya waktu zaman Obama itu jadi presiden, banyak sekali serangan ke pembangkit listriknya Amerika. Ya dari Stuxnet juga, salah Amerika juga. Amerika mengirimkan digital weapon, mereka kuasai digital weapon, mereka buat untuk menyerang Amerika. Nah cerita ini juga yang buat akhirnya saya masuk ke dalam dunia cyber security. Ini luar biasa. Anda perlu nonton, ya, buat kelompok nonton ini. Judul filmnya Zero Days, dokumenter. Ya. Di akhir film itu dijelaskan ternyata narasumber utamanya adalah NSA. Jadi beberapa pegawai NSA yang tidak setuju dengan pemanfaatan digital weapon seperti Stuxnet berkumpul, mereka memberikan keterangan ke film dokumenter judulnya Zero Days. Anda perlu nonton kayak ini, ya. Kalau Anda udah nonton film ini, Anda akan tahu betapa nikmatnya dunia jaringan komputer dan cyber security. Karena itu walaupun AI naik apapun, saya tetap bidangnya cyber security, ya. Luar biasa. Yang kedua, teman-teman network security, yang kedua adalah WhatsApp, ya. Tidak ada yang aman. WhatsApp punya jaringan enkripsi yang end-to-end katanya. Tapi perusahaan Israel bisa, ya. Yang bisa Israel, yang lain nggak bisa. Sepanjang tahun, bertahun-tahun dan setiap tahun separuh bisnis itu kena ransomware. Tahu ransomware? Tahu? Jadi kalau masuk apa yang terjadi teman-teman di komputer? Nggak bisa di. Ada yang tahu ransomware nggak ransomware? Angkat tangan yang bisa jelasin ransomware. Kalau ransomware, kalau komputer kena ransomware artinya apa? Komputernya nggak bisa dibuka. Harus kirim Bitcoin, makanya ransom. Kita harus bayar Bitcoin. Nah, lalu bagaimana suatu sistem jaringan bisa disebut aman? Mas, yang belakang, jaket hitam. Bagaimana suatu sistem jaringan bisa disebut aman? Mungkin karena nggak
Nggak bisa dibobol, bagus. 7 temannya satu lagi siapa? Ya, siapa namanya? Jason. Bagaimana satu sistem jaringan bisa disebut aman? Jason? Ya Pak. Yo, bagaimana satu sistem jaringan bisa disebut aman, Jason? Kalau ini Pak, kata tipe kalau ada virusnya Pak. Nggak ada virusnya, bagus. Jason tunjuk satu orang siapa? Yang jauh. Yang jauh. Jauh di mata, dekat di hati. Siapa Jason? Apakah cowok apa cewek? Regina Pak. Regina, oke. Jauh di mata, dekat di hati ya. Regina, bagaimana sistem jaringan bisa disebut aman? Gak tahu. Nggak tahu Pak, masa itu aja nggak tahu. Ditanya kalau misalnya nih ada yang nanya, ini aman nggak? Kamu jawab aman. Kenapa kamu jawab sesuatu aman? Tadi katanya nggak bisa dibobol, nggak ada virusnya. Sistem pertahanannya terlalu kuat. Sistem pertahanannya kuat, bagus. 7 satu orang. Siapa Nggak namanya? tahu. Namanya siapa? Sebutin namanya. Orang yang kamu tahu di sini siapa namanya? Gak tahu. Kamu nggak kenal teman-teman kamu? Gak. Kenal kan? Sebutin satu nama aja, sebutin aja yang kamu pikirin. Arin. Arin. Arin yang mana? Oh, Arin. Di belakangnya ya. Oke, Arin, bagaimana sistem jaringan bisa disebut aman? Ada identifikasi pengguna gitu Pak. Arin itu disebut bagus. Oh, bagus banget. Arin tunjuk satu teman siapa ini? Siapapun boleh. Angel. Angel yang mana? Angel. Bagaimana suatu sistem jaringan disebut aman? Tidak gampang apa? Tidak gampang? Biasa, bagus. Angel tunjuk satu orang ini. Siapa? Ova. Bagaimana sistem jaringan disebut aman? Banyak verifikasi nggak? Oke, Ova tunjuk satu orang. Grace. Bagaimana suatu sistem jaringan bisa disebut aman, Grace? Jaringannya lancar, bagus. Grace tunjuk satu orang di sebelah sana, Grace, di sebelah sana. Siapa? Ray. Baik, Ray, bagaimana sistem jaringan bisa disebut aman, Ray? Apa? Attack vector dikit tuh, coba attack vector itu apa tuh? Teman-teman kamu ini masih bahasa bumi. Attack vector apa? Attack vector buat kamu apa? Jadi kayak sistemnya itu diminimalisir risiko atau Ya, yang betul. bisa Bagus. diserang. Ya, bagus. Attack vector tuh halah main bola tuh loh, gak bayangin penjaga gawangnya cuma nunggu di sebelah kiri doang. Attack vectornya banyak kan? Banyak. Jadi attack vector tuh harusnya kalau penjaga gawang dia siap gitu loh, ngerti kan? Kayak siapa kalau di Tsubasa? Wakashimatsu, ya. Wakashimatsu tuh dia hebat, bahkan dia ada gabungan antara bela diri, kungfu, karate, taekwondo, ya. Jadi teman-teman, attack vector tuh artinya dia banyak sekali celah atau risiko untuk bisa kena serangan, ya. Misalnya apa? Buat tahu Laravel nggak kalian? Nah, atau gini, kalian mau di apa sekarang? Flutter ya? Flutter versi berapa terbaru sekarang? 28. Nah, kamu mau pakai versi 10. Flutter versi 10 sangat tidak aman. Ngerti maksudnya? Itu banyak sekali celah keamanan. Hanya orang agak gini, ya, yang pakai Flutter 10. Pak, dengar-dengar Cortex pakai Flutter 10, Pak. Oke, bagus Ray, itu satu orang lain. Itu satu orang, ya? Siapa? Jojo. Bagaimana sistem jaringan disebut aman? Perlu akses. Ya, oke, mirip sama tadi ya, verifikasi. Jojo tuh satu orang itu. Kane itu yang mana? Oke. Bagaimana suatu sistem jaringan bisa disebut aman, Kane? Bisa melindungi data. Cukup dulu ya. Panjang nih kata-kata berkaitannya. Anda semua bagus, pinter. Mahasiswa kelas ini pinter ya. Ada yang tadi bilang, saya terkejut tadi yang bilang jaringannya lancar, very good. Verifikasi akses, ada pembatasan akses, nggak ada virus, faktor attack sedikit, ada pembatasan akses, bagus. Ya itu sudah menjawab banyak hal. Ya. Satu, tidak ada sistem yang benar-benar aman, tapi tetap harus diakses, dinilai. Nah, bagaimana cara menilai sistem aman? Yang kalian bahas tadi itu udah benar semua, ya. Namanya CIA.
Kan? CIA itu singkatan dari apa? Confidentiality, integrity, sama availability. Anda nanti kalau wawancara pekerjaan cyber security yang ditanya ya ini. Pasti yang ditanya ini. CIA ini wajib ada confidentiality. Apa itu confidentiality? Ya. Udah disiapin lah Pak Venture ya. Rajin ya. Memastikan adanya pembatasan akses informasi. Hanya pihak yang mendapat izin yang bisa mengakses. Di dalamnya ada kata kunci privasi dan informasi berharga. Jadi kalau bisa, boleh aja ada data umum, boleh. Contoh, ada anak-anak SMA tertarik sama BINUS, dia buka binus.ac.id, boleh nggak? Boleh. Dia tahu informasi BINUS, boleh nggak? Boleh. Dia boleh tahu nilainya Jojo nggak? Ditranskrip. Boleh. Boleh. Nggak boleh. Ya, boleh dia tahu siapa rektor BINUS, siapa dosen yang kemarin dapat Best Teaching Award, Francis Jeremias Lemeno. Jadi saya kemarin dapat penghargaan Best Teaching Award. Waktu saya maju, saya bilang gini ke rektor, wah, saya sudah tidak terpaksa. Semua ya, semua. Jadi gini, saya bilang ke Bu Rektor, gini, ini kelihatannya salah hitung. Sebenarnya saya ini di kelas dulu, saya sering membuat mahasiswa yang mau tidur ngantuk, tiba-tiba bangkit lagi dari saya teriak. Oh nggak apa-apa, mahasiswa berarti senang Pak dibangunin sama Bapak dengan suara Bapak. Jadi teman-teman, kembali ke sini. Privasi informasi berharga. Nah, tapi kita sampai di Ken ya. Ken 71 orang mungkin. Apa itu privasi informasi berharga? Ken 71 orang. Joshua yang mana Joshua. Contoh privasi, contoh informasi berharga apa Joshua? Selain transkripnya Jojo tadi. Transkrip Jojo itu privasi. Ingat, ada data umum Joshua. Semua orang boleh akses. Tapi ada data pribadi, data privasi, informasi berharga nggak boleh diakses. Contoh Mas, namanya siapa Mas? Kamu percaya sama saya tuh? Percaya? Rekening PIN berapa? Enggak dong. Dia sepercaya apapun nggak boleh kasih tahu PIN ATM dia ke saya. Justru contoh lain, privasi, informasi berharga. Pak apa? Password BINUS Maya, betul. Apalagi Joshua? Satu lagi apa? Kalau informasi berharga apa? Informasi berharga. Kalau tadi contoh privasi, informasi berharga. Nama apa? Nama mertua. Kamu sudah menikah? Joshua. Saya pikir sudah. Nggak apa-apa sih kalau sudah menikah juga ya. Udah usia 17 tahun ke atas kan? Atau belum? Oh sudah. Udah punya KTP kan? Sudah boleh nikah. Di Indonesia sudah boleh. Ya. Jangan lupa lapor ke student center. Lapor dulu. Lihat peraturan BINUS ya. Yang nggak boleh itu hamil. Tapi kalau menikah boleh saya rasa. Setahu saya. Setahu saya. Untuk S1. Jadi Joshua, informasi berharga contohnya apa Joshua? Tadi privasi. Apa informasi berharga? Kamu tadi udah mau mikir apa? Fotokopi bukan? Berapa nominal uang di rekeningmu? Informasi berharga. Ya teman-teman, saya kasih tahu lagi. Semua ada pembatasan. Artinya semua pun ada hak. Jadi ada pembatasan, artinya ada yang izin. Contoh, nggak masuk nih si Angel. Saya tanya teman-temannya, cek Angel, WA saya, kenapa kok nggak masuk? Pak, saya sakit. Kalau mahasiswa WA saya sakit, saya tidak pernah kepo untuk nanya sakit apa. Saya selalu balas, tidur yang banyak, minum air putih, minum vitamin. Siapa yang pernah izin sakit sama saya? Angkat tangan. Siapa? Ada yang pernah izin sakit nggak sama saya? Di kelas lain ada tuh. Betul nggak? Saya bilang kayak gitu, iya betul Pak, betul. Nggak pernah saya tanya sakit apa? Nggak. Yang penting kalian WA saya. Nah itu untuk kepentingan prosedur. Misalnya tiba-tiba kurang absen atau apa, Pak minta tolong, nanti kamu screenshot ke student center. Gitu. Saya nggak pernah kepo nanya sakit apa. Itu bukan urusan saya. Ingat, teman-teman kamu sedekat apapun ya mungkin kecuali pacar kali ya. Kamu sakit, gak perlu kamu beritahu sakit apa. Ya, kalian punya teman namanya Alex.
Suatu hari karena dia Alex keluar dari klinik rumah sakit. Terus datang ke kelas nih, iseng-iseng nanya, Alex, kamu sakit Lex dari rumah sakit? Iya, aku sakit. Sakit apa? Alex punya hak untuk tidak menjawab. Udahlah sakit aja. Ya, ingat teman-teman nggak boleh. Itu informasi privasi, informasi berharga. Ya, tapi Pak ada orang Pak, ada dosen Pak, ibu Pak, nanya saya sakit apa Pak? Nggak benar itu dosanya. Ya, nggak boleh. Kita terima Anda sakit. Ya kecuali prosedur, tiba-tiba disuruh buat surat sakit, itulah urusan beda lagi ya. Tapi Anda harus tahu cara menjaga informasi. Sedekat apapun, terutama yang cewek-cewek ya. Kalau cewek-cewek ini kan dekat banget sama teman ceweknya. Betul ya? Siapa ini? Reva? Betul nggak? Dekat banget sama teman ceweknya. Jangan kasih tahu pin rekening. Pin ATM. Jangan. Misalnya Reva lagi sibuk. Tolong siapa sih namanya? Jessica tolong ambilin uang aku dong. 100.000 aja. Wih, sudah. Waktu dimasukin ya, uangnya 110.000 gitu ya. Nggak, cuma sisa 10.000. Jangan kasih nomor PIN ATM Anda ke teman sedekat apapun, ya. Itu perlu Anda harus tahu ilmu itu. Informasi dan privasi. Informasi berharga dan privasi. Terima kasih Joshua. Next, integritas, integrity. Definisi integrity dalam dunia keamanan beda sama dunia kehidupan ya. Kalau integritas dalam dunia kehidupan ya orangnya jujur. Dia kalau janji ditepati, itu integritas. Nah kalau di sini agak beda. Memastikan informasi tidak mengalami modifikasi atau perusakan yang tidak benar, merujuk kepada tingkat kepercayaan. Kepercayaan ini mencakup akurasi dan konsistensi. Seperti yang Anda sudah ketahui dan seluruh dunia ketahui, data Indonesia sudah open source, betul? Betul. Data EHAC, BPJS Kesehatan, beberapa bank sudah ada di internet, tinggal dipakai. Data saya, data Pak Freddy, semua sudah ada, ya, open source. Ya sudah. Yang mengerikan adalah modifikasi. Sudah lebih berbahaya daripada sekedar data bocor. Ya, seberapa Anda yakin bahwa data itu benar? Anda tahu Nirina Zubir? Ada yang tahu Nirina Zubir? Nirina Zubir itu kemarin dapat penghargaan artis film terbaik. Dia pemeran utama film Jatuh Cinta seperti di film-film. Tahu nggak film itu? Iya, cari ya film namanya Jatuh Cinta seperti di film-film. Nirina Zubir artis pinter lulusan S2 di mana gitu. Nah, mamanya gaptek. Ini cerita bener. Suatu hari mamanya nyuruh pembantunya ngasih sertifikat tanah, tolong dimasukkan ke bank, nomor deposit box-nya ini. Ngerti kan? Bank itu kadang-kadang ada bank besar menyediakan untuk simpan di deposit box. Tahu deposit box? Kotak kecil yang disewakan di bank. Nah, sama pembantunya bukannya dibawa di bank, sama suaminya dicariin orang kantor tanah, disulap suratnya jadi punyanya pembantunya. Setelah 5 tahun berjuang nangis-nangisan, akhirnya kembali lagi. Waktu konferensi pers itu nangis, istri saya ikut nangis. Ya bagaimana orang dipercaya ternyata mengambil surat berharga tersebut. Nah, kembali lagi, bukan soal orang tahu surat berharga. Nggak penting orang tahu yang punya itu siapa ya, sudah tiba-tiba jadi terkenal. Yang susah ini modifikasi. Anda yakin nggak dengan yang Anda pegang? Di sini mungkin saya percaya di sini minimal pernah dengar kasus saudara atau temennya pernah masalah tanah atau ruko, pernah nggak? Ada nggak teman-teman? Saudara kalian, entah saudara dekat, saudara saudara jauh, pernah punya masalah ruko atau tanah? Selalu masalahnya bisa dipercaya nggak ini? Ya, kamu udah nabung lama-lama, Chelsea tuh nabung urusan bisnis, kerjanya luar biasa, uang banyak, beli rumah di perumahan bagus. Tahu-tahu datang developer bilang itu tanahnya tidak sah. Ini tanah yang benar, surat tanah yang benar. Wah kacau, mau dipikir. Jangankan Chelsea, tahu Yusuf Kala? Yusuf Kala tahu nggak? Mantan wakil presiden. Tanahnya juga diambil orang. Surat, sama-sama punya surat. Modifikasi teman-teman, apalagi semuanya digital. Ya, almarhum papa saya kemarin meninggalkan satu tanah rumah
dibagikan antara mama sama saya dan adik-adik. Terus kita nggak dapat surat tanah, kita kaget tuh. Kenapa gitu Pak? Sekarang surat tanah digital, wah dalam hatiku, waduh mati. Negara ini betul sih, memang kita sudah digadekan semuanya. Makanya saya bilang kalau bisa kabur aja dulu serius. Anda bangun rencana 5 tahun ke depan, 5 tahun, 4 tahun lulus dari BINUS, saya pengen nyari jalur kuliah bisa keluar negeri. Setelah itu kalau bisa nikah di sana sama orang asli nggak balik. Karena kalau sertifikat tanah sudah di digital, orang komputer science yang udah kenal Pak Fence bilang apa? Tidak ada sistem yang benar-benar aman, nggak ada, nggak mungkin. Itu pasti bisa dihack dengan mudah kalau surat tanah juga. Anda cari sendiri tadi. Sesuai dengan undang-undang nomor berapa, surat tanah itu sekarang sudah digital. Lah, adik saya kan orang IT juga. Dia di Surabaya. Mike, ini gimana kayak gini ya Kak? Bingung juga ya. Kok pemerintah kok naruhnya ya katanya sih biar gini, tapi kok nggak masuk akal, bener kan? Belum, baru 2 tahun dijalankan toh. Yusuf Kala kena. Orang hebat, pengusaha, mantan wakil presiden, kena. Ada surat tanah yang beda. Sengketa sekarang. Berita 2 minggu lalu. Apalagi anda sama saya. Tapi Pak, mohon maaf Pak, kakek saya punya hubungan sama 9 naga, ya beda itu. Yang nyerobot tanah Yusuf Kala 9 naga, ya, yang punya Alipo. Jadi teman-teman, ya itulah dunia. Anda bayangkan sertifikat tanah elektronik, berarti kalau orangnya jago kayak anda semua anak BINUS, wah, dimodifikasi guys. Servernya di mana? Anda tahu tahun lalu Pusat Data Nasional mati, pernah dengar nggak cerita itu? Terus layanan migrasi mati di Bandara Soekarno-Hatta. Karena ada peraturan nggak boleh naruh server di luar negeri. Makanya kemarin waktu Pak Prabowo bilang akan menaruh server Dukcapil di Amerika, banyak ahli IT sepakat. Karena tidak ada fasilitas IT di Indonesia yang bagus kayak Amerika punya. Daripada nanti diambil sama Tiongkok atau bahkan diambil sama Zimbabwe gitu. Lebih baik taruh aja di Amerika. Sepakat kita, teman-teman, kita pakai nalar aja. Gak ada teknologi bagus di Indonesia tuh, gak ada. Ya, saya bilang gak ada. Kalau ada yang bilang ada, itu bohong. Beneran gak ada teknologi bagus di Indonesia itu, gak ada. Ya, yang bangun Pusat Data Nasional itu perusahaan namanya Lintas Arta. Saya juga pernah proyekkan sama mereka, itu juga gak bagus. Anak-anak pintar kayak kalian kerjanya di Singapura. Ya, satu ada mahasiswa saya namanya Regina juga, sama namanya Regina. Dia dulu waktu tesis saya pengujinya, gitu. Saya agak keras sama dia. Untuk dia nggak nangis, karena temen yang lain ada yang nangis. Saya agak keras, tapi dia pintar banget. Sekarang dia survive banget di Singapura. I don't know. She's kind of mandiri, independent woman gitu. Jadi saya nggak tahu, semoga dia bisa dapat jodoh di sana gitu ya. Gak usah balik ke sini. Saya pernah cerita juga nggak? Mahasiswa saya pernah kerja di Kamboja. Loh, tapi bukan dia pernah ke manusia kan? Dia benar literally kerja sebagai programmer di Kamboja. Ya, dapat istri orang apa ya, orang Vietnam gitu ya. Terus waktu dia upload foto pernikahannya, saya bukan kepo, jadi dia yang nge-add saya di Instagram, friend kan, follow. Oh, ini mahasiswa yang pernah saya tegur nih dulu kuliah online, karena waktu nyalain kamera dia pakai kaos kutang. Oh, saya habisin tuh di kelas, saya marahin bener. Nah, ini dia follow saya kan, saya gantian follow dia, terus di proof tuh. Wih, udah nikah, cepet bener ya, baru berapa tahun nih, padahal 2022 baru wisuda nih kalau nggak salah udah nikah. Saya lihat tuh istrinya, aku sadis orang Vietnam. Sampingnya kayak kalian tahu K-pop tahu? Cantiknya kayak K-pop star. Yang cewek apa cowok? Pak, ya cewek lah, cewek gitu. Saya kaget bener, itu luar biasa. Kan kok kayak gitu, kayak gitu. Tapi agak-agak menakutkan juga ya setelah Kamboja meledak beritanya. Ini dia programming kayak di sana ya, tapi programming apa sih juga nggak tahu ya. But then, ya nggak apa-apa lah, hidupnya udah bagus sekarang. Kalau bisa aku aja dulu. Ini hal yang menakutkan. Saya jadi deg-degan. Seluruh ahli IT itu takut loh. Sekarang sertifikat tanah elektronik loh. Bayangin, semua elektronik di negeri ini tuh open source. Anda bisa bayangin tiba-tiba sertifikat tanah kita semua muncul di internet. Orang tahu jadi, oh tanah di situ tuh punya namanya Pak Fence. Oh tanah di situ punya papiku. Woi. Dan papiku selama ini adalah orang kaya yang menyembunyikan kekayaannya, Pak, drama Cina ya. Tapi kalau meninggal tiba-tiba warisannya besar gitu. Nah, kalian nih kaget kan teman-teman. Nah, elektronik loh sertifikat tanah, ya. Terakhir, tadi kita sama mana Joshua ya. Joshua 71 orang siapa Joshua? Jericho.
Yang CIA, A-nya itu availability. Artinya apa? Informasi tersedia ketika dibutuhkan. Cloudflare itu insiden keamanan. Cloudflare mati, banyak yang mati, itu keamanannya terganggu. Ya, kamu bisa kasih contoh insiden lain terkait availability, ketersediaan. Apa? AWS. Apa tuh kasusnya gimana? AWS Dia masalahnya di Route 53 ya. Bener ya kamu baca. Route 53 itu DNS-nya. yang terganggu Banyak sebenarnya. Komersial Ya. juga terganggu. Nggak bisa akses kan akhirnya kan. Teman-teman, banyak orang lupa dengan availability. Ingat, kalau kan punya sistem itu susah diakses. Jangan-jangan itu masalah keamanan. Pernah dengar DDoS nggak? Jadi kok 71 orang? Yang kira-kira tahu DDoS? Siapa jadi kok? 1, 2, 3 siapa jadi kok? Yohanes. Yohanes, DDoS apa Yohanes? Gak usah singkatannya kalau nggak tahu, tapi apa itu DDoS? Mungkin kayak serangan apa yang kayak ngebanyak-banyakin attack satu. Iya betul. DDoS catat ya, ini penting banget, bakal kepake terus sampai kalian kerja. Selama kerjanya di bidang IT ya, masih kepake. Oh, nggak juga sih kalau kalian kerja di bidang commerce, pakai electronic commerce, kepake juga. DDoS singkatan dari Distributed Denial of Service. Ya. Distributed Denial of Service adalah serangan yang membangkitkan banyak bot. Biasanya jutaan bot. Bot itu apa Pak? Bot itu ya kayak program kecil gitu, tiba-tiba nyala, aktif. Dan dia punya satu tujuan. Dia menyerang satu titik. Tapi diserangnya itu nggak kayak pikiran kalian. Serangnya bukan tujuannya mau masuk atau enggak. Serangannya adalah membuat networknya busy, sibuk. Jadi yang dilakukan adalah ping. Tahu ping? Kita udah saya tunjukin ping ya. Ping, bayangin pingnya 1000 ping per detik. Per bot. Ada berapa bot? Jutaan. Jutaan bot, masing-masing bot melakukan 1000 ping per detik ke websitenya. Siapa mas namanya? Ya. Nah, ke websitenya Chris. Chris siapa namanya? Chris? Christianovan.ai. Karena Yohanes gak suka sama Christianovan, dia buat DDoS. Dia membuat bot 10.000 bot. 10.000 bot itu ngapain Pak? Cuma gini doang. Ping Christianovan.ai. Udah gitu doang. Tapi 1000 ping per detik. Satu bot. Dia buat 10.000 bot. Berarti per detik 10.000 kali 1000 berapa? 10 juta ping ke Christianovan.ai. Jadi waktu saya mau akses website Christianovan.ai, pengen baca artikel terbaru dari dia, nggak bisa dibuka. Bukan karena Cloudflare-nya mati, bukan karena AWS mati, tapi bandwidth-nya habis. Dihabisin sama Yohanes. Oke, luar biasa. Kita berikan aplaus buat Yohanes. Menarik ya. Nanti langsung dia ciptakan DDoS nih, ya. Sudah ada AI bisa coding kan? Buat DDoS itu mudah. Oke, CIA, ada pertanyaan nggak? Sudah selesai saya rasa ya. Tambah satu lagi. Banyak ahli bilang CIA ini nggak cukup. Ya, dia tambah satu lagi aspek. Namanya NR. Tapi sebelum itu kita akan melihat contoh soal ya. Oke, teman-teman ada 3 pernyataan. Pertama gini, klien mau akses layanan web harus login. Nah ini prinsip apa CIA? Prinsip yang mana ini? Klien akses layanan itu harus login. Prinsip apa? CIA yang mana? CIA? Confidentiality ya. Oke, yang B. Data sebelum dikirimkan akan dienkripsi atau dihash. CIA. Yang mana ini? Prinsip apa? Prinsip apa? Ya, bisa C, bisa I. Bisa confidentiality, bisa integrity. Bagus. Server mampu menangani 10.000 akses per hari untuk maksimal data 100 GB. Ini prinsip apa namanya? Availability. Nah, Pak, berarti kalau availability itu yang paling susah. Iya, karena gini. Nggak bisa kita punya server yang unlimited, nggak ada. Mark Zuckerberg aja nggak punya server unlimited, ya. Mark Zuckerberg aja nggak punya. Jadi yang ada adalah namanya kapasitas. Ini namanya kapasitas server. Mampu menangani 10.000, maksimal data 100 GB per hari. Ya sudah. Nah jadi dia lihat bebannya setiap hari berapa. Oh Pak,
baru kemarin kita melewati beban puncak kita. Nah, berarti mungkin nanti dibuat perencanaan bulan depan kita naikkan kapasitas server. Jadi gitu caranya. Kan tidak semua server sibuk. Ngerti maksud saya? Kayak server VanChannel kan nggak sibuk. Tapi server Instagram sibuk nggak? Sibuk. Ya teman-teman ya. Nggak semua. Jadi jangan sampai Anda tiba-tiba mau bangun bisnis nih, Grace sama Maura mau bangun bisnis. Terus kita beli server yang mana? Kata Pak Vinci availability. Kita beli server yang paling mahal yang sebulan 1 M, ya habis duit kalian. Ya beli dulu yang 1 juta sebulan. Nanti lihat penggunaannya gimana gitu ya. Oh, ternyata kita terus-menerus beban puncak. Oke, berarti bulan kedua naikin yang 5 juta per bulan, terus gitu. Itu namanya perencanaan kapasitas. Capacity planning itu ilmu tersendiri dalam jaringan komputer sedang ya. Salah satu ahli di Indonesia. Bukan saya, ya. Kakak angkatan saya namanya Latif ya, anak ITB. Nah, namanya Latif. Abdul Latif Sulkan. Salah satu perencana kapasitas server terbaik di negeri ini ya. Sama saya sekarang lagi ada pekerjaan ya, tapi analisis gitu. Nah, ini contohnya. Jadi nggak ada server unlimited, nggak bisa ya. Server yang selalu up gitu nggak ada ya. Oke, sekarang Anda buka AI, yuk buka HP AI-nya, yuk dibuka HP AI ya. HP AI-nya dibuka. Ya, sudah dibuka, aplikasinya boleh apapun. Gemini, Manus, DeepSeek boleh. ChatGPT boleh, Perplexity boleh, Claude boleh. Ya, pertanyaannya begini. Saya belajar di kuliah Pak Penja aspek CIA, ya. Aspek CIA, aspek prinsip ya, prinsip keamanan informasi dan jaringan CIA. Tolong berikan ya kasus pelanggaran dan kasus pemenuhan. Nah kalau ini namanya kasus pemenuhan. Jadi kita membuat suatu kasus atau membuat prosedur untuk memastikan prinsipnya tercapai. Itu namanya kasus pemenuhan, PEMENUHAN, pemenuhan. Tapi ada juga namanya kasus pelanggaran ya. Tolong pelajari 3 kasus untuk masing-masing CIA ya. 3 berarti 6 total kasusnya. 3 kasus pelanggaran, 3 kasus pemenuhan CIA ya. Untuk setiap C ada 3 kasus pelanggaran, 3 kasus pemenuhan. Untuk I ada 3 kasus pelanggaran, 3 kasus pemenuhan. Baca, diskusi ya. Diskusi dengan AI ya. Setelah itu Anda berkelompok bertiga, pilih 1 kasus pelanggaran yang menarik bertiga, lalu susun cara penanganannya ya. Oke. Saya ulangi, Anda sendiri dulu, mandiri dulu, tanya AI. Saya baru belajar CIA gitu ya. Berikan contoh kasus pemenuhan dan kasus pelanggaran masing-masing 3 untuk setiap aspek. Nah, baca ya, lalu berkelompok bertiga, pilih 1 kasus pelanggaran, lalu diskusikan bagaimana cara mengatasinya. Jangan yang terlalu mudah ya, anak binus loh. Jangan terlalu mudah, cari yang agak-agak menarik gitu kasus pelanggarannya ya. Oke, saya siapkan dulu forumnya untuk tempat submit. Langsung disubmit sekarang juga ya, tidak sampai siang atau tidak sampai sore ya.